Halo semuanya, hari ini saya akan membuat tutorial tas rajut untuk bekal makanan. Saya akan menggunakan benang-benang sisa warna silver, merah hati, kemudian warna abu-abu, kemudian warna hitam. Pertama, kita buat rantai sebanyak 24 rantai. Atau sesuai selera, bisa dengan menggunakan kelipatan 4. Jika sudah, kita akan buat double crochet di lubang yang keenam di sini. Kemudian kita tambahkan 2 rantai, skip 2 rantai, kita buat lagi tusuk double crochet atau tusuk ganda di sini. Seperti ini, kemudian kita buat lagi 2 rantai, kemudian double crochet lagi, skip 2 rantai di sini. Nanti kita ulang-ulang prosesnya hingga bagian ujung. Setelah sampai di ujungnya, kita tambahkan 4 rantai. Kemudian kita putar, masuk di sini, kita buat double crochet lagi. Seperti ini, kemudian kita kunci atau kita slip stitch, kemudian kita tambahkan 2 rantai lagi. Kemudian kita skip 2 rantai, kemudian kita buat double crochet. Kunci di sini, kemudian kita ulangi prosesnya hingga bagian ujung. Sampai di bagian ujung ya. Di sini kita buat double crochet, kita slip stitch. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita tambahkan 4 rantai. Kita putar, kita buat lagi double crochet di lubang yang keenam atau persis di atas double crochet sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Nanti kita ulangi proses hingga mendapatkan ukuran yang kita inginkan, atau bisa kita ukur sesuai dengan alas tempat bekal yang kita punya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat badan tas. Kita tambahkan 4 rantai. Kemudian kita buat double crochet di sini. Tambahkan 2 rantai, kemudian kita buat tusuk double juga di sini. Jadi prosesnya seperti mengulang yang tadi ya. Kita hanya menggunakan double crochet saja. Kita selesaikan hingga ujung. Setelah sampai di ujungnya, kemudian kita buat double crochet lagi di sini. Persis di bagian pojoknya ya. Di sini. Tambahkan lagi 2 rantai, kemudian kita buat double crochet lagi di sini dan selesaikan hingga ujung. Sudah sampai sini, kemudian kita buat double crochet lagi
di sini. Oh iya teman-teman, jangan lupa berikan penanda di bagian awal yang tadi. Lanjutkan menambah 2 rantai. Kemudian kita selesaikan membuat double crochet di masing-masing titik di sini. Kemudian tambahkan 2 rantai lagi. Kita selesaikan hingga ujung. Nih, sampai di ujung lagi kita tambahkan 2 rantai. Kemudian kita buat lagi double crochet di bagian pojoknya di sini. Lanjut menambah 2 rantai. Kemudian kita teruskan membuat double crochet di masing-masing titik ya, kira-kira di atas sini. Jadi di atas double crochet yang sebelumnya. Pokoknya cara kerjanya hanya selalu seperti itu. Kita selesaikan hingga bagian yang ada penandanya. Nah, ini sudah sampai di bagian ujungnya. Kita tambahkan 2 rantai, kemudian kita masuk ke bagian yang ada penandanya dan langsung kita slip stitch atau kita kunci. Untuk di bagian awal kita selalu membuatnya dengan 4 rantai ya. Kemudian kita buat lagi double crochet di lubang yang di sini. Jadi skip 2 rantai, kemudian kita buat double crochet. Seperti ini bentuknya ya. Bagian awal jangan lupa kita kasih penanda lagi. Kita lanjut menambahkan 2 rantai. Kemudian kita buat lagi double crochet di titik berikutnya. Prosesnya sama. Selesaikan prosesnya memutar sampai nanti kita bertemu di bagian penanda. Jadi ini sudah terlihat ya. Bentuknya nanti hanya memutar saja. Nah, ini sudah sampai di bagian penanda. Kita lepas dulu. Kemudian kita slip stitch atau kita kunci. Kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi nanti kita mengulangi proses hingga mendapatkan tinggi sesuai yang kita inginkan. Nah, ini sudah. Kita coba dulu ya. Apakah muat atau tidak. Jadi ukurannya sudah pas sampai di sini. Kebetulan ini juga benangnya sudah habis. Nah, kita kunci di sini ya. Selanjutnya kita akan menyambung menggunakan benang yang silver. Kita masih menggunakan teknik yang sama. Di sini kita akan buat kita buat 4 rantai, 1 2 3 4. Kemudian kita buat melanjutkan saja proses yang sama seperti tadi, membuat double crochet di titik-titik double crochet
bawahnya. Jadi menyesuaikan saja. Jadi kita tidak perlu membuat hitungan lagi, tinggal mengikuti double crochet yang sudah ada. Nah, ini kita ulang-ulang hingga mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Kurang lebih saya buat ukuran segini. Nah, segini ya. Nah, setelah mendapat ukuran seperti ini, kemudian saya akan buat 2 rantai. Kemudian kita skip 2 rantai dan masuk di sini. Kemudian kita buat single crochet atau tusuk tunggal. Setelah itu kita tambahkan 4 rantai. Kemudian masuk di lubang berikutnya, skip 2 rantai. Kemudian kita buat single crochet atau tusuk single, kemudian 2 rantai lagi dengan proses yang sama. Jadi nanti kita ulang-ulang. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti kita ulangi prosesnya hingga kita bertemu di bagian awal. Di sini ya. Di sini kita masuk, kemudian kita langsung slip stitch atau kita kunci. Kemudian kita potong benang. Setelah itu, kita gunakan benang abu-abu untuk menyambung. Di sini saya akan menggunakan motif kipas. Jadi yang tadi berisi 2 rantai, kita masukkan di sini. Kita buat 3 rantai. Kemudian oh ya, jangan lupa penandanya ya. Penandanya kita kaitkan di sini ya. Kemudian kita buat double crochet. Saya akan membuatnya 3 double crochet dalam satu lubang. Jadi lubang 2 rantai tadi kita isi 3 rantai dan 3 double crochet. Kemudian kita buat single crochet di lubang berikutnya yang berisi 4 rantai. Kemudian kita masuk ke lubang berikutnya dan membuat double crochet. Dalam lubang yang 2 rantai itu kita isi sebanyak 5 double crochet. Setelah itu kita buat single crochet di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Kita ulangi prosesnya ya. Kita membuat 5 double crochet dalam satu lubang di sini. Kemudian buat single crochet di lubang berikutnya. Nah, seperti ini udah terlihat motifnya ya. Jadi kita tinggal mengulang-ulang proses hingga di bagian ujung sini. Nah, ini sudah sampai di ujungnya. Tadi karena hanya 4 double crochet, kita tambahin 1 ya di lubang yang awal. Kita tambahin 1 double crochet. Nah, kemudian kita kuncinya di sini. Kita buat tusuk slip stitch atau kita kunci. Jika sudah, kita potong benang biar rapi. Nah, sudah jadinya seperti ini ya. Terlihat motifnya. Ini motif kipas di bagian atasnya. Nah, untuk bagian handle kita buat di bagian tengah-tengah sini. Kita buat 3. Di sini pertama kita akan membuat tusuk single crochet saja. Di sini kita akan membuatnya di bagian benang yang berwarna
merah. Kita buat sebanyak 6 single crochet. Untuk single crochet yang ketiga, kita masuk di tengah-tengahnya sini ya. Di sini. Dan yang keenam juga masuk di bagian tengahnya. Kemudian kita tambahkan 4 rantai. Kemudian balik. Kemudian buat tusuk double crochet di lubang yang ketiga di sini. Tambahkan lagi 2 rantai. Kemudian buat double crochet di lubang yang terakhir atau di rantai yang keenam di sini. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita tambahkan lagi 4 rantai. Kemudian kita putar dan kita buat lagi tusuk double crochet di sini atau di lubang yang tengah-tengah. Tambahkan 2 rantai, kemudian buat lagi double crochet di bagian yang pojok sini seperti ini. Tambahkan lagi 4 rantai. Kemudian kita ulangi proses yang tadi hingga mendapatkan panjang yang kita inginkan. Nah, ini sudah mendapat panjang yang kita inginkan. Kemudian kita kunci di bagian sisi satunya. Jadi sama kita ambil di bagian tengah-tengah. Seperti ini. Kemudian kita buat single crochet atau tusuk tunggal sebanyak 6. Jadi sama ketika kita membuat awal tadi. Caranya sama. Jadi semuanya kita membuat 6 single crochet. Untuk yang terakhir kita dikaitkan di sini ya. Jadi masuk ke dalam lubang. Nah, jika sudah, kita slip stitch dan kita potong benang. Nah, seperti ini jadinya ya. Handle-nya sudah jadi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita membuat tali dengan cara membuat rantai. Ini bebas ya untuk ukurannya. 1, 2, 3. Nah, ini setelah 3, kemudian kita buat double crochet di sini. Seperti ini. Kemudian kita buat single crochet dan kita buat rantai kembali dengan panjang sesuai selera, tapi saya membuatnya sebanyak 100 rantai. Nah, di rantai yang terakhir kita juga masuk di rantai yang ketiga, kemudian kita buat double crochet seperti ini. Kemudian kita slip stitch. Selanjutnya saya akan gunakan benang yang warna lain, warna silver. Masuk ke lubang yang kita buat tadi, yang kita buat double crochet tadi, yang di bagian ujung dan kanan kiri ya. Di bagian ujungnya, ini seperti ini kita masuk. Buat 3 rantai.
Kemudian kita buat 2 double crochet. Kemudian tambahkan lagi 2 rantai dan kita slip stitch dalam lubang yang sama. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita tambahkan lagi 3 rantai. Kita buat lagi double crochet. Kita buat 2 double crochet. Jadi kita ini membuat bunga ya. Ini membuat kelopaknya. Tambahkan 2 rantai. Kemudian kita slip stitch di lubang yang sama. Ini kita sudah mendapatkan 2 kelopak bunga. Ulangi proses hingga mendapatkan 5 kelopak bunga. Ini seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita slip stitch di lubang yang sama seperti ini. Selanjutnya kita slip stitch di masing-masing lubang rantai yang panjang yang sebanyak 100 tadi ya. Di sini slip stitch, slip stitch. Jadi masing-masing lubang kita slip stitch hingga sampai di bagian ujung. Di sini. Nah, di sini kita nanti juga membuat bunga sama persis kayak yang di awal. Jadi kita mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita masukkan tali di sini ya. Kalau untuk masukkan tali kita sesuai selera saja. Yang penting ini tujuannya untuk mengikat bagian penutupnya. Ini sudah jadi ya tas rajut untuk bekal makanan. Seperti ini hasilnya, cantik ya.